merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertai tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Nah, dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain merupakan hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan peneliti itu sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang kita kenal juga dengan literatur atau pustaka. Literatur atau pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ke pertanyaan ini, sini saya akan memperlihatkan sebuah jurnal yang akan kita yaitu judulnya adalah Robust Speech Hazing for Digital Audio Forensic. Nah, di sini saya sudah membaca jurnal ini dari atas hingga bawah. Lalu langsung kita masuk ke pertanyaan. Kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Contohnya, yang pertama adalah apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Lalu, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Selanjutnya adalah apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan, dan bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah apa hasil dari penelitian tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Nah, yang dilakukan atau diteliti oleh penulis adalah verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia, yang merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Nah, forensik digital itu sendiri adalah disiplin ilmu yang bertujuan utamanya adalah penerapan alat komputer dalam hukum proses atau penyelidikan resmi. Ini digunakan para ahli untuk menganalisis, melestarikan dan menghasilkan data penyimpanan baik untuk media yang mudah menguap dan tidak mudah menguap. Berkontribusi pada kebenaran digital bukti yang disediakan secara hukum. Salah satu bidang dari disiplin ini adalah forensik audio, yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis, atau mengevaluasi rekaman audio yang dapat disajikan sebagai bukti dapat diterima di beberapa tempat resmi. Beberapa tugas khusus yang biasanya dilakukan dalam forensik audio termasuk autentifikasi dan verifikasi integritas dan identifikasi konten multimedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Nah, tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan atau kriminal. Dalam ini, proyeknya mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Nah, penelitian ini sini bisa kita lihat. Penelitian ini dilakukan di Faculty of Engineering Universidad Militar Nueva Granada, Bogota, Colombia. Nah, studi kasusnya sendiri adalah Robust Speech Hazing for Digital Audio Forensic. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apa hasil dari penelitian tersebut? Nah, penelitian ini menghasilkan tantangan paling penting dari penelitian saat ini dalam verifikasi integritas audio digital. Bukti adalah untuk menyediakan fungsi kontrol yang akan mentolerir manipulasi sinyal dengan diawetkannya sinyal konten yang tetapi juga akan mengidentifikasi yang secara signifikan mengubah konten tersebut. Misalnya nilai hash dari rekaman yang diubah dengan menyesuaikan volume harus sangat mirip dengan hasil rekaman. Tetapi sinyal yang difilter dengan LPF harus memberikan nilai hash yang jauh dari hasilnya. Jadi di sini diusulkan metode yang merangkum sinyal audio, tetapi pada saat yang sama mengidentifikasi
mengidentifikasi pola paling signifikan melalui blok MVCC, PCA, dan RSA. Karena nilai khas sensitif terhadap perubahan sinyal audio, maka diperlukan untuk menentukan sinyal ambang BIR antara khas audio asli dan khas audio dari audio yang dimanipulasi untuk memberikan keluaran linear dalam kaitannya dengan integritas konten. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Nah, metode ini dimulai dengan penerapan MVCC, koefisien spektrum frekuensi Mel, dalam pengurangan dimensi melalui analisis komponen utamanya atau analisis komponen utama PCA. Data yang direduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan collage sebagai dasar. Nah, akhirnya kode 96 bit yang kuat diperoleh yang sedikit berbeda ketika dimodifikasi referensi dibuat pada sinyal seperti konversi atau modifikasi amplitudo. Nah, dalam situasi seperti ini, metode yang dapat kita gunakan harus cukup kuat untuk mentolerir tertentu modifikasi atau bahkan kemungkinan identifikasi hanya menggunakan sebagai dari konten. Nah, metode ini terutama mencakup fungsi watermarking dan khas yang kuat. Opsi pertama adalah teknik invasif yang terdiri dari penyusupan kode tertentu yang tidak terlihat dari di atas konten. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.